Tapi tidak boleh juga kalau belum berstatus sebagai mukimin kemudian merasa sebagai musafir nih, sehingga zuhur asar selalu dijamak, maghrib isya juga dijamak karena status belum mukimin. Ada definisi yang lain tentang mukimin apabila sudah mencari nafkah dan mendapatkan kontrak pekerjaan, sudah mukimin berarti sudah hilang dia punya rukhsah keringanan untuk boleh menerima taksis atau diskon dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Tetapi merantau itu juga bukan sebagai nomaden seperti petualang-petualang yang selalu berpindah-pindah seperti karakteristik dari masyarakat abad pertengahan. Bahkan negaranya pun selalu pindah-pindah, ibu kotanya selalu pindah-pindah. Seperti pengalaman sejarah negara penakluk dari negerinya Genghis Khan. Setiap negara yang ditaklukkan punya istana, singgah sebagai ibu kota 2 tahun. Setelah itu menaklukkan negeri baru, pindah lagi ibu kotanya. Karena mereka adalah bangsa nomaden. Sementara yang Pelungguh adalah dari suku Sasak. Kebetulan suku Sasak Lombok. Nanti yang dapat riwayat dan referensi bahwa suku Sasak ini secara makna lafal tidak seperti sebutan kita yang sak, tetapi lafaznya digabung, Sasak. Nah, Sasak ini dalam literatur Jawa kuno atau bahasa Jawa Kawi yang sebagian digunakan di bahasa Sorong Serak, ada istiadat tadi kerama kita saat ngongkolan, itu adalah bahasa Jawa Kawi. Kemudian wayang Sasak ini juga menggunakan referensi kesusastraan Jawa Kawi, yang di sana disebutkan makna Sasak adalah bambu. Nah, hubungannya dengan Lombok, sifat dari orang Sasak itu adalah Lombok, lurus. Nah, baru ada hubungannya, nama sukunya adalah Sasak, bambu. Sifat dari bambu itu juga lurus. Sehingga tiang Pelungguh niki sebenarnya punya sifat yang bagus. Tidak kuat tiang Pelungguh niki kalau berbohong. Pagi hari berbohong, siang hari udah panas barang, terus sore udah rala. Sehingga tidak pernah menutup hari, selalu dalam kondisi masbut, lurus. Lurus niki seperti perjuangan kita, ihdinas siratal mustaqim, bahwa tujuan kita mengikuti jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu, nikmat para nabi, para aulia, para rasul ini adalah jalan yang lurus. Nah, alhamdulillah yang Pelungguh secara kudrati, secara natural telah diberi oleh Allah nikmat rasa kepribadian yang selalu ingin lurus. Lombok, alhamdulillah, lama-kelamaan terjadi perubahan. Kediaman kita, pulau yang kita tempati itu disebut Lombok. Tetapi karena pembauran budaya, antar suku di negeri Nusantara ini, kalimat Lombok itu diplesetkan atau terplesetkan menjadi Lombok. Kemudian berubah maknanya karena bahasa Nusantara ini mayoritas dipengaruhi oleh bahasa Melayu, di mana makna Lombok itu adalah cabai. Sehingga sering kita dikonotasikan daerah yang suka makan pedas karena daerah Lombok. Padahal Lombok kita niki adalah Lombok lurus, Lombok. Sehingga kalau ditulis dengan karakter Latin sebenarnya bukan K. Lombok niki LOMBOE, terus ada koma untuk menunjukkan bahwa dia Ain. Lombok, Sasak Lombok. Yang ada hubungan dengan Sasak niki di Kabupaten Bogor ada salah satu desa namanya Desa Sasak Panjang. Yang tanya sesepuh desa itu apa makna Sasak Panjang, mereka nyebut bambu panjang. Bukan ada banyak rumpun bambu di desa itu, tetapi mungkin
punya sejarah tersendiri. Kemudian di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Banjarnegara, ada Gunung Sasak yang lebih tinggi dibanding Gawah Sasak di Lombok. Sebenarnya kita punya gunung di Lombok ini adalah Gunung Rinjani. Tetapi ada gunung yang menengah. Kalau Gawah lebih bawah sebenarnya, lebih kecil lagi. Nah ini menengah. Tanggung disebut gunung, tapi lebih besar bila hanya disebut Gawah. Gawah Sasak yang tepatnya berlokasi di desa Kuripan. Kuripan lama, sekarang pemekaran jadi desa Giri Sasak. Kemudian desa Kuripannya meningkat jadi kecamatan Kuripan. Nah di sana ada gunung atau Gawah Sasak. Secara historis dan tinjauan primordial spiritual Sasak Lombok, yang menyatukan suku Sasak Lombok ini adalah Gawah Sasak. Sehingga tiang pelunggu kalau ada cekcok, pertengkaran hal-hal kecil dalam hal titian, adat, ajikrama, adat, aturan adat Sasak, biasanya jadi penengah ini Kuripan. Yeah. Bayan ada dulu kedatuan atau kerajaan di sana. Kemudian yang injuk kita adalah Selaparang. Setelah itu ada Pejanggi dan ada beberapa kedatuan kecil. Kalau datu di Lombok niki sebenarnya karakteristiknya seperti Nagari di Sumatera Barat. Nagari niki satu desa yang luasnya seperti satu kecamatan. Karena desa dulu kan seperti satu kecamatan hari ini. Seperti Kuripan niki kan ada desa, tapi menjadi kecamatan. Nah niki satu Nagari di Lombok, seperti Nagari di Sumatera Barat. Yang kepala suku, kepala desa di Nagari itu biasa kita sebut yang sebutan datu misalnya. Niki datu pengaruh dari Melayu, sebutan untuk orang yang dituakan. Datuk kalau menjadi bahasa Malaysia sekarang. Nah alhamdulillah dari banyak rumpun-rumpun Sasak niki yang sebenarnya secara historis kita memiliki 3 rumpun besar asal usul. Ada yang nyebrang dari Jawa, sehingga dipengaruhi oleh bahasa literatur kita ini bahasa Jawa. Kemudian ada yang dipengaruhi oleh Sulawesi. Kemudian yang ketiga pengaruh dari Melayu. Nah pengaruh dari Melayu ini bisa jadi asli Sumatera, kemudian nyebrang ke Pulau Jawa menjadi tempat di Batavia. Kemudian hubungan kerajaan Sasak dengan Batavia ini telah terbangun sebelum perang Portugis melawan Kesultanan Mataram, di mana dari Selaparang telah memiliki pergudangan di pelabuhan Batavia ini dan mengirim laskar prajurit untuk mengamankan gudang. Nah, power system yang ada di Batavia saat itu tidak termasuk Kesultanan yang ada di Cirebon, tidak juga termasuk kerajaan Bogor, bukan juga kerajaan Bandung, tapi sebuah daerah tengah. Batavia ini dikenal sebagai daerah tengah. Dan kita dikenal kerajaan Selaparang itu telah memasok prajurit dan kuda di daerah perdagangan Batavia, sehingga dalam catatan sejarah Cirebon kemudian Mataram disebut saat terjadi penyerangan kerajaan Mataram dan perang terjadi dengan Portugis, laskar-laskar yang non kan kelompok penjajah ini kan Portugis, Belanda dan pedagang asing. Nah kelompok-kelompok laskar yang ada di Nusantara ini bersatu dengan kerajaan Mataram yang mengirim ekspedisi untuk peperangan. Nah disebutkan di sana sudah ada kerajaan Selaparang mengirim pasukan. Nah kira-kira pada abad berapa? Abad 16. Berarti telah terjadi diaspora. Diaspora ini kan perantauan dari suku Sasak Lombok ke Pulau Jawa dan ujungnya. Ujung dari Pulau Jawa mendekati barat yaitu Batavia. Kemudian diaspora sebelumnya
perantauan sebelumnya secara kolektif terjadi pada ekspedisi Raja Selaparang II. Karena Raja Selaparang I niki perpanjangan warisan dari Kerajaan Kahyangan. Kerajaan Kahyangan di Lombok niki masih kita beragama sebelum Islam. Kerajaan Kahyangan niki dengan ada mitos-mitos ajaran Hindu Buddha dulu. Yang terakhir Raja Selaparang I tidak disebutkan siapa namanya, bahasanya bahasa Jawa, ya, bahasa Sanskerta nama rajanya, masih beragama Hindu. Kemudian Raja Selaparang meneruskan warisan dari Raja Selaparang I, jaraknya sekitar 100 tahun atau 1 abad. Nah, Raja Selaparang II ini yang ada dalam catatan sejarah masih ada hubungan kekerabatan dengan Raden Abdul Fattah, Sultan Demak Bintoro yang pertama. Sehingga ketika Raden Abdul Fattah mendirikan Kesultanan Islam di daerah Demak yang nantinya akan meneruskan kekuasaan Majapahit, kerabat-kerabat beda ibu tapi masih dari terah Brawijaya Majapahit itu semua diundang untuk memeluk Islam, termasuk kerabatnya Raja Selaparang II. Sehingga tim ekspedisi yang merantau berdiaspora pertama dari suku Sasak ke Pulau Jawa ini rombongan Raja Selaparang II, sekitar 200-an rombongan ini, hulu balang, pejabat tingginya dan sebagainya, yang 1 tahun menetap di Kerajaan Demak Bintoro dari tahun 1457 sampai 1458. Kemudian Sultan Selaparang II pulang ke Lombok beserta setengah dari hulu balang yang ikut kontingen pertama. Nah, kontingen yang setengahnya lagi menetap berdiaspora di Pulau Jawa. Nah, niki yang berpikir apa hubungannya kita berjuang mensahkan Himpunan Masyarakat Lombok sebagai nama persatuan kita yang dulu awalnya IKL, Ikatan Keluarga Lombok, dari tahun pertengahan 85-an, yang ketua pertamanya dulu Mamik Lalu Imran. Tidak ada penerus kepengurusan selain Mamik Imran, yang kegiatannya sering kita kumpul buka puasa bersama di gedung beliau di Cempaka Putih. Nah, berlangsunglah IKL niki dari tahun 85-an sampai akhir tahun pokoknya mendekati tahun 2000-an. Jadi mengakhiri abad ke-20, Ikatan Himalo niki estafet, muncul perkumpulan baru yang Pulunggu kenal sebagai Himpunan Masyarakat Lombok. Ada yang menyebut berdiri tahun 2004, ada yang digagas awal 2000 juga. Nah, Himpunan Masyarakat Lombok ini masih kita kenal sekarang sebutannya Himalo. Kita perjuangkan Himalo Reborn. Nah, lahir kembali Himpunan Masyarakat Lombok. Kita perjuangkan untuk menjadi badan hukum supaya wadah komunitas paguyuban kita niki tidak terbatas pada silaturahim keakraban secara komunitas asal budaya saja, tapi kawan-kawan yang muda ingin punya kreativitas lebih. Kita sudah abad milenial, bahkan pasca 20 tahun reformasi. Mudah-mudahan kita punya pemikiran yang lebih baik supaya daerah kita Lombok kita bisa berkembang saling tolong menolong. Sekalipun 1000 pemikiran tetap sokok angan. Sehingga moto yang dilahirkan oleh kawan-kawan Siu pikir sopok angan. Nah, kira-kira kita banyak pemikiran, aliran ilmu, tapi hendaknya satu karakter, perasaan, jiwa sebagai asal Lombok. Nah, ketika kita daftarkan nama Himalo, ternyata aturan sudah berubah. Himpunan yang dulu organisasi perkumpulan ini boleh namanya himpunan, boleh namanya ikatan, boleh namanya persatuan, boleh namanya varian-varian yang lain. Sekarang oleh pemerintah diseragamkan dengan nama awal perkumpulan.
Sehingga kalau berbadan hukum sebelumnya boleh ditetapkan kembali perkumpulan Himalo. Tapi syaratnya dulu telah mendaftarkan nama Himalo. Nah dulu kita pernah punya paguyuban yang ada kegiatan sering, tetapi belum didaftarkan secara resmi. Cukup diaktekan di notaris, kemudian didaftarkan di kantor pengadilan negeri di setiap kota atau kabupaten. Ternyata dulu belum sempat, sehingga Himalo dikenal baru gitu. Ketika mau kita daftarkan nama himpunan sudah nggak boleh, harus diawali kata perkumpulan. Kemudian kita usulkan Himalo adalah nama, bukan singkatan. Dimasukkan di input, ternyata juga tidak boleh. Perkumpulan Himalo Masyarakat Lombok juga nggak boleh. Tetap ini dianggap adalah himpunan, sehingga kemudian itu masyarakat Lombok.